Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, kita ketemu lagi dalam mata kuliah pendidikan tanah dan lokasi. Semoga teman-teman senantiasa sehat, diberi panjang umur yang barokah. Oke. Di pertemuan yang kedua ini, teman-teman, kita akan membahas tahapan penyelidikan tanah. Jadi setelah di pertemuan pertama kemarin kita sudah mendefinisikan apa itu penyelidikan tanah dan kenapa harus dilaksanakan penyelidikan tanah. Jadi penyelidikan tanah itu adalah kegiatan atau aktivitas berupa serangkaian pengujian di lokasi bangunan sipil yang akan kita bangun dan juga di laboratorium yang tujuannya itu adalah nanti memperoleh seluruh data dan juga parameter-parameter tanah yang diperlukan pada saat perancangan struktur sipil. Penyelidikan tanah itu memiliki tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama itu dinamakan dengan tahapan studi atau studi pendahuluan. Tujuannya adalah satu, itu melakukan penilaian dari bangunan yang sudah ada. Jadi bangunan-bangunan di sekitar bangunan sipil yang akan kita dirikan, seperti gedung-gedung, jembatan, terowongan, tanggul atau lereng yang ada di sekitar bangunan sipil yang kita rancang. Kemudian yang kedua itu adalah untuk mengetahui sejarah pembangunan pada dan di sekitar lokasi. Nah, setelah studi ini, kita kemudian melakukan yang dinamakan penyelidikan awal. Tujuan dari penyelidikan awal ini itu adalah penentuan posisi dan perancangan awal dari satu bangunan. Jadi misalnya kita akan membuat kompleks pabrik gitu. Nah, di dalam kompleks pabrik itu nanti itu akan ada gedung-gedung yang difungsikan sebagai area processing. Ada gedung-gedung yang dipakai sebagai area perkantoran, ada gedung-gedung yang difungsikan sebagai gudang. Nah, tentu saja jenis-jenis gedung ini itu akan memiliki beban yang berbeda. Gedung yang difungsikan untuk processing misalnya, di sana akan ada beban-beban berat yang berasal dari mesin-mesin. Nah, oleh karena itu dia harus ditempatkan pada tanah yang relatif kuat daya dukungnya. Nah, dari pengujian awal ini harapannya itu adalah nanti kita punya gambaran tentang bagaimana penempatan dari masing-masing gedung tersebut. Kemudian tahap selanjutnya itu adalah penyelidikan tahap perancangan. Nah, penyelidikan tahap perencanaan ini bertujuan untuk memperoleh seluruh data dan parameter tanah yang diperlukan dalam tahap perancangan struktur. Boleh dikatakan bahwa penyelidikan tahap perancangan ini itu adalah merupakan inti dari penyelidikan tanah, di mana nanti uji-uji lapangan dan uji lab yang diperlukan itu dilakukan untuk memperoleh data dan parameter tanah yang diperlukan
dalam perancangan suatu struktur yang akan kita bangun. Kemudian ada juga penyelidikan tambahan. Nah, penyelidikan tambahan ini itu adalah bertujuan memperoleh data tambahan dan dilakukan apabila pada saat pelaksanaan konstruksi dijumpai ketidaksesuaian lapisan tanah dengan penyelidikan tanah dalam tahap perancangan. Apa saja informasi atau data yang dikumpulkan pada tahap penyelidikan case study itu diantaranya adalah 1. Peta topografi, 2. Peta perencanaan kota yang menggambarkan penggunaan lokasi tersebut. Yang ketiga itu adalah peta geologi dan deskripsinya. Yang keempat, peta geologi teknik, kemudian peta hidrogeologi dan deskripsinya, ada peta geoteknik, ada foto udara dan interpretasi foto sebelumnya, kemudian ada penyelidikan geofisika. Nah, penyelidikan geofisika itu sebetulnya dilakukan di lokasi, fungsinya itu adalah untuk mengetahui perkiraan awal dari stratigrafi atau perlapisan permukaan tanah. Kemudian di dalam case study ini kita juga mengumpulkan penyelidikan tanah yang dilakukan di lokasi maupun di sekitarnya. Nah, ini fungsinya juga supaya kita mendapatkan gambaran awal dari kondisi tanah dasar bangunan yang akan kita dirikan. Kemudian mengumpulkan juga pengalaman sebelumnya dari lokasi yang dikaji. Jadi misalnya kita datang ke lapangan, dari situ kita menggali informasi, pernah nggak di sekitar situ dibikin galian, kemudian pada saat bikin galian itu kemiringan galiannya seberapa dan lain-lain. Nah, itu nanti membantu pada saat kita harus merancang, dan dalam rancangan kita ada galian, itu sangat membantu ketika kita harus memutuskan kemiringan galiannya itu seberapa. Kemudian yang kedua juga kondisi iklim setempat. Jadi misalnya hujan itu dari bulan apa sampai bulan berapa, kemudian hujan dengan intensitas yang tinggi itu di bulan apa saja, kemudian drainase di sekitar situ baik apa enggak. Itu semua berhubungan dengan nanti kalau kita mau bikin galian itu untuk memperkirakan apakah kita butuh dewatering atau tidak. Nah, dalam penyelidikan awal itu harus direncanakan sedemikian rupa sehingga data yang diperoleh itu memadai untuk hal-hal yang relevan dengan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, relevan untuk menilai stabilitas global dan kesesuaian umum lapangan. Jadi misalnya kondisi lapangannya, kondisi lokasi kondisi di lokasi yang akan kita dirikan bangunan itu seperti apa, sesuai enggak dengan bangunan yang kita rencanakan gitu. Jadi misalnya tanahnya sudah datar atau masih dalam posisi yang berkontur, kemiringannya seberapa dan lain-lain. Kemudian yang kedua, menilai kesesuaian lokasi proyek dibandingkan lokasi alternatif lainnya. Jadi kalau ini misalnya orang mau mendirikan bandara, itu tentunya akan ada beberapa alternatif lokasi. Misalnya Bandara Nia
itu sebelum diputuskan di Kulon Progo itu sebetulnya ada alternatifnya juga di Bantul dan di Gunung Kidul. Nah, tentu saja ketiga lokasi ini juga dilakukan penyelidikan tanah awal untuk mengetahui gambaran awal dari pelapisan tanah di calon lokasi bandara. Kemudian yang ketiga itu adalah menilai kesesuaian posisi bangunan. Jadi tadi misalnya di awal kita merencanakan unit processing dari sebuah pabrik itu di tengah misalnya. Tapi ternyata di situ dijumpai ada tanah lunak misalnya. Sedangkan unit processing pabrik itu nanti akan diisi oleh mesin-mesin yang bisa jadi cukup besar, kemudian membutuhkan daya dukung tanah yang besar dan stabil sehingga nanti tidak terjadi penurunan yang di atas toleransi. Kemudian yang keempat, mengevaluasi efek yang mungkin ditimbulkan dari bangunan terhadap lingkungan, seperti bangunan tetangga, struktur, dan lokasi bangunan. Nah, ini seringkali terjadi kalau kita mau membangun bangunan gedung di atas 10 lantai misalnya, kemudian tanah dasarnya itu tanah lunak, sedangkan bangunan-bangunan di sekitarnya itu berupa bangunan 1, 2, atau 3 lantai. Nah, bangunan di atas 10 lantai yang mau kita bangun tadi itu berpotensi untuk membuat nanti bangunan-bangunan di sekitarnya itu terangkat. Nah, ini harus teridentifikasi di awal melalui proses penyelidikan awal. Kemudian yang kelima, mengidentifikasi daerah sumber material konstruksi. Kita mau membangun jalan misalnya, butuh timbunan jalan, maka kita mensurvei lokasi-lokasi di mana nanti potensial sebagai sumber material timbunan atau disebut dengan boro area. Kemudian yang keenam itu mempertimbangkan kemungkinan metode fondasi dan perbaikan tanah. Dari penyelidikan awal kita nanti akan punya gambaran fondasi apa yang nanti akan kita gunakan. Apakah nanti cukup menggunakan fondasi telapa ataukah harus menggunakan fondasi tiang. Nah, ini diperoleh gambarannya di penyelidikan awal. Kemudian yang ketujuh itu adalah merencanakan penyelidikan utama dalam tahap perancangan. Penyelidikan tanah awal harus menyediakan perkiraan data yang relevan mengenai satu jenis tanah dan batuan dan stratifikasinya atau perlapisannya. Kemudian yang kedua, gambaran muka air tanah dan profil tekanan air porinya. Yang ketiga, informasi tentang kekuatan dan sifat deformasi tanah dan batuan. Yang keempat, potensi terjadinya kontaminasi pada tanah atau air tanah yang mungkin dapat merusak daya tahan bahan konstruksi. Selanjutnya itu adalah penyelidikan tanah tahap perancangan. Ini merupakan inti dari penyelidikan tanah.